Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Septi Afriani. Kali ini kita akan membahas soal-soal FR PPPK PGSD yang tahap 1 kemarin. Buat teman-teman yang belum nonton video part 1, boleh banget kalau nonton dulu. Linknya ada di deskripsi video ya. Soal nomor 1, ini ada data buku. Nah, pertanyaannya penulisan daftar pusaka untuk buku di atas ialah titik-titik. Jadi untuk daftar pusaka, aku udah pernah bahas di video yang part 1. Buat teman-teman bisa cek lagi ya. Di sini aku buat daftar pusaka dari buku. Ini kan buku. Nah, tapi di sini pengarangnya itu ada gelarnya. Kita ingat aturan penulisan daftar pusaka. Yang pertama kan nama pengarang, dibalik kalau udah suku kata atau lebih, kemudian titik, terus tahun, judul buku. Nah, judul bukunya ini harus miring. Miring kalau ketikan komputer ya, tapi kalau tulis tangan maka pakainya garis bawah. Kemudian titik, tempat atau kota, titik 2, penerbit. Oke, kita langsung aja ke sini. Jadi pertama itu adalah pengarangnya. Pengarangnya siapa atau penulisnya siapa? Di sini kan Suryanto. Semuanya Suryanto di sini. Yang paling awal semuanya Suryanto. Titik, kemudian tahun. Tahunnya kan yang ini. 2015. Tapi di sini tahun itu enggak italik. Jadi yang A salah. Kemudian judul. Judulnya ini, Pengantar Ilmu Komunikasi, harus italik. Otomatis yang enggak italik salah ya. Ini salah juga. Kemudian baru kota di sini atau kota atau tempatnya adalah Bandung. Ini salah. Ini ya, ini juga salah. Harusnya kan Bandung dulu baru Pusaka Setia. Jadi jawabannya yang C. Dan di sini ingat gelarnya enggak dipakai, cuma namanya aja. Soal nomor 2, penulisan daftar pustaka dari jurnal yang benar adalah titik-titik. Nah, di sini kenapa aku buat yang jurnal? Karena kan kalau biasanya kita seringnya yang daftar pustaka buku ya. Cuma karena kemarin ada yang komentar dapatnya tuh daftar pustaka apa ya? Artikel ilmiah apa ya? Apa bilangnya jurnal ya? Apa karya ilmiah gitu. Nah, kalau teman-teman dapat soal yang lain, terus teman-teman bisa tulis di kolom komentar juga ya. Jadi untuk yang daftar pustaka itu kan ada banyak style atau banyak tata cara penulisan. Di sini aku ambil yang apa style. Apa style itu untuk jurnal. Yang pertama nama, kemudian titik, tahun dipakai kurung. Kalau teman-teman menjumpai di soal kok nggak ada kurungnya, tahunya iya nggak apa-apa, berarti itu style yang berbeda. Yang jelas urutannya nama, kemudian tahun, kemudian judul jurnalnya atau judul artikelnya. Terus setelah itu baru nama jurnalnya. Nama jurnalnya ya. Nah, untuk nama jurnal itu di italik. Untuk yang judul tadi nggak di italik ya. Terus dilanjutkan koma. Setelah itu volume jurnal ya. Biasanya kan ada volumenya kan kalau di jurnal itu. Dan ditulisnya juga italik. Tapi kalau teman-teman menjumpai yang bagian ini volumenya nggak italik, itu mungkin beda style. Tapi emang ada yang italik, ada yang nggak. Aku pilih yang apa style pakainya yang italik. Kemudian isu atau nomor, dan yang terakhir halaman. Jadi kalau tiap style itu kan punya tata cara masing-masing. Nah, tapi untuk secara umum urutannya tuh sama, dari nama, tahun, judul jurnalnya, nama jurnalnya, volume, terus nomornya, dan yang terakhir halaman. Kalau ada doi-nya berarti doi yang bagian terakhir. Oke, kita cek satu-satu. Kalau yang A, pertama kan semuanya nama kan. Ini juga semuanya nama, Pelin Bichen. Ini yang jelas salah karena namanya di italik. Kemudian habis itu tahun, semuanya tahun. Nah, setelah tahun itu baru judul jurnalnya. Judul jurnalnya ya, ini Cooperative Innovation dan terus-terusnya. Nah, kalau yang C dan yang D itu kan bukan judul jurnal, tapi malah ini ditulisnya nama jurnalnya, ya kan? Nama jurnalnya itu Journal of Business Research. Ini berarti kan salah, yang C dan yang D.
Kemudian antara A dan B ini udah kelihatan bedanya ya. Kalau yang A judulnya itu enggak italik, tapi kalau yang B itu italik. Jadi salah. Judul itu enggak di italik. Yang di italik itu adalah nama jurnalnya. Yang bagian ini nih, Journal of Business Research. Kemudian volume 18 nomor 1 halaman 23 sampai 31. Jadi jawabannya itu yang A. Soal nomor 3, tradisi gebuk ende adalah permainan rakyat pada masyarakat desa Seraya, Karangasem, Bali. Ritual ini dilakukan dalam bentuk permainan oleh laki-laki dewasa maupun anak-anak. Tradisi ini merupakan ritual dengan tujuan untuk titik-titik. Jadi intinya tuh gebuk ende itu buat apa sih? Tujuannya apa sih? Ini adalah gambarnya. Ini tradisi gebuk ende ya. Aku ambil dari Google aja. Kalau yang A bersyukur atas panen raya, bukan ya. Ini contohnya apa? Contohnya adalah grebek di Yogyakarta. Sebenarnya kan kalau kayak gini banyak ya, tiap daerah itu punya nama-nama sendiri gitu ya. Teman-teman bisa browsing-browsing aja tradisi-tradisi dari berbagai daerah tentang yang untuk bersyukur atas panen raya. Kemudian yang B, pemanggilan hujan. Nah, ini nih jawabannya. Jawabannya itu adalah yang B, pemanggilan hujan. Jadi gebuk ende itu adalah tradisi untuk meminta hujan. Intinya meminta hujan ya. Kalau yang C, menyambut kelahiran bayi, contohnya kalau di Sulawesi itu ada Moana. Kalau yang D, upacara kematian, contohnya kalau di Bali itu ada Ngaben. Dan banyak banget tradisi di Indonesia, teman-teman bisa browsing-browsing, terus teman-teman tulis di catatan, siapa tahu kan besok keluar lagi ya soal-soal tentang tradisi-tradisi kayak gini. Buat teman-teman yang belum gabung di paket rumahtryout.com, teman-teman bisa gabung untuk paket yang PPPK Guru Kelas atau PPPK Guru. Jadi untuk yang Guru Kelas itu isinya ada pedagogik, terus yang mapelnya sosial kultural dan manajerial. Untuk yang PPPK Guru itu isinya pedagogik, sosial dan manajerial. Untuk saat ini jumlah kuisnya untuk yang PGSD itu 16, yang umum selain PGSD itu 8. Dan insya Allah akan diupdate atau ditambah paket soalnya setelah tahap ini selesai. Ini kan selama 5 hari kan tes tahap 1. Jadi beberapa minggu kemudian kemungkinan di Oktobernya, awal Oktober atau pertengahan Oktobernya itu akan udah ada paket tambahan, paket soal tambahannya. Buat teman-teman yang guru swasta, teman-teman bisa coba gabung di sini atau coba kerjakan soal tryout gratisnya. Untuk soal tryout gratisnya itu soal-soalnya mengacu ke SIM PKB. Untuk yang akan diupdate-nya, soal-soalnya mengacu pada FR-FR yang beredar saat ini. Nah, sistemnya gimana? Sistemnya itu misal gini, kita akan mengerjakan soal yang ini aja. Misal yang kemampuan teknis C gitu ya. Mulai. Nah, nanti di sini itu akan ditampilkan timernya, menu soalnya, ada peringkatnya, dan juga ada hasil serta pembahasannya. Dan pembahasannya itu detail. Oh, ini lama banget ya. Nah, jadi kayak gini tampilannya. Ini adalah soalnya, nanti di next aja. Misal kita mau pindah ke soal nomor 25, berarti ya udah tinggal klik aja. Dan di sini ini nanti, misal ini kita submit aja ya. Di sini itu nanti udah ada poin perpilihan gandanya, kayak TKP gitu. Jadi misal yang A poinnya 4 ya nanti skornya 4. Untuk poin yang B misal jawabannya 2, pilih B ya nanti poinnya 2. Jadi kalau yang di sini skor Anda 3 karena tadi cuma jawab satu soal dan yang dijawab itu skornya 3. Ini adalah pembahasannya seperti ini. Misal ini ya. Jadi ini yang A opsinya nilainya 4, yang B 1 dan seterusnya. Kalau misalnya kita akan melihat hasil, melihat peringkat ya. Misal di sini kita bisa scroll. Nah, di sini kita lihat, klik aja yang bagian peringkatnya. Kalau lihat pembahasan, berarti kita lihat aja tuh yang bagian pembahasannya. Kemudian kalau misal pengen ngelihat detail, kita tuh udah ngerjain berapa kali sih? Karena emang bisa dikerjakan berulang-ulang, diklik yang detail aja. Kapan aja ngerjainnya, skornya berapa, teknisnya berapa, sosiokulturalnya berapa, dan sebagainya. Soal nomor 4, Indonesia menjalin kerjasama dengan negara-negara di Asia Tenggara. Kerjasama tersebut dilakukan demi kemajuan anggota.
Salah satu kerjasama ASEAN di bidang ekonomi yang berada di Indonesia adalah titik-titik. Oke, kita bahas satu-satu. Kalau yang A, ASEAN Fertilizer Project, ini adalah proyek pupuk ya, ada di Indonesia, khususnya di Aceh. Kalau yang B, ASEAN Urea Project, kalau urea itu ada di Malaysia. Kalau yang C, ASEAN Copper Fabrication Project, ini tembaga ada di Filipina. Kalau yang D, ASEAN Vaccine Project, vaksin ini ada di Singapura. Kalau yang E, Rock Salt Soda Ash Project, abu soda ya, ini ada di Thailand. Jadi otomatis jawabannya yang A. Soal nomor 5, yang bukan merupakan kerjasama ASEAN di bidang politik adalah titik-titik. Oke, yang A, ASEAN Defense Minister Meeting ADMM ini adalah bidang politik karena ini adalah pertemuan rutin Menteri Keamanan negara-negara anggota ASEAN ya, Minister Meeting pertemuan. Kemudian yang B, pengiriman duta dan konsulat, ini juga iya. Yang C, perjanjian ekstradisi ASEAN, ini juga termasuk bidang politik karena perjanjian ini tujuannya itu untuk menangani tersangka kejahatan yang melarikan diri ke kawasan negara di ASEAN. Yang D, ASEAN Vaccine Project, ini udah kita bahas di sebelumnya, ini masuk ke ekonomi ya kan. Kalau yang E, perjanjian kawasan bebas nuklir, itu juga politik. Jadi jawabannya yang bukan merupakan kerjasama ASEAN bidang politik adalah yang D, ASEAN Vaccine Project. Soal nomor 6, nah ini cukup panjang, jadi langsung aja baca soalnya. Berikut ini adalah negara ASEAN yang tidak dilalui Sungai Mekong adalah titik-titik. Jadi ini pembuka, pokoknya kalau udah dapet soal yang cukup panjang, udah langsung aja ke pertanyaannya gitu. Oke, ini adalah gambar petanya. Jadi Sungai Mekong itu yang dilalui, negara-negara ASEAN yang dilalui Sungai Mekong itu ada. Yang pertama adalah Kamboja. Ini Kamboja. Kemudian ada Laos, ada Thailand di sini ya. Kemudian ada Vietnam dan ada Burma. Burma itu Myanmar ya di sini. Oke, berarti yang tidak dilalui udah jelas banget ya jawabannya. Itu yang mana? Yang B, Malaysia. Ini tadi yang belum di pilihan ganda itu yang ini, Vietnam. Soal nomor 7, perhatikan gambar mesin penetas telur di samping. Perubahan energi pada mesin penetas telur adalah titik-titik. Oke, yang mana nih? Aku bahas dulu ya. Dalam mesin penetas telur terjadi perubahan energi listrik menjadi energi kalor. Kemudian terjadi perpindahan panas dari mesin penetas telur ke telur. Energi kalor ini yang digunakan oleh embrio telur untuk melakukan metabolisme. Jadi intinya kalau mesin penetas telur itu kan kinerjanya kayak induk ayam mengerami telurnya gitu ya. Jadi suhunya diatur, kelembabannya diatur dan sebagainya. Jadi jawabannya yang mana nih? Otomatis yang C. Dari energi listrik menjadi energi kalor. Soal nomor 8, perhatikan gambar mobil di malam hari berikut ini. Ini gambar mobilnya. Cermin yang digunakan dan tujuannya pada lampu mobil adalah titik-titik. Jadi lampu mobil ini ada cerminnya. Nah, cermin apa nih? Pasti teman-teman udah bisa jawab ya. Yang mana nih? Cerminnya otomatis cermin cekung ya. Kalau cermin cembung itu dipakai untuk bagian spionnya, bukan lampunya. Cermin cekung ini fungsinya untuk memfokuskan cahaya atau mengumpulkan cahaya. Kalau cermin cembung itu menyebarkan cahaya, divergen ya, menyebarkan cahaya. Jadi jawabannya yang B. Cekung fungsinya untuk memfokuskan atau mengumpulkan cahaya. Jadi fokus itu loh. Ini kan kita bisa ngelihat ya, kayak gini nih. Kalau pakainya cermin cembung, nanti dia bakal menyebar dan nggak terang menerangi jalan gitu loh, lebih menyebar kemana-mana. Jadi kalau kayak gini kan fokus biar lebih bisa menerangi ke bagian yang depannya. Soal nomor 9, perhatikan tabel jumlah buku di perpustakaan SD Bunga Merah berikut. Manakah diagram lingkaran yang sesuai dengan tabel tersebut? Kita cek dulu di sini. Yang paling banyak itu adalah bahasa Indonesia, kemudian
matematika. Terus yang paling sedikitnya adalah penjaskes. Kita cek di sini, bahasa Indonesia itu yang ini ya, oranye. Berarti harus yang paling banyak. Ini salah. Ini juga salah. Karena apa? Ini sama 30%. Jadi bukan yang paling banyak. Kemudian disusul oleh matematika yang ranking 2-nya dan paling sedikitnya penjaskes. Kita lihat penjaskes di sini biru tua ya, ini 5%, ini 20%, ini salah. Ini ya, berarti antara A atau yang E. Dan kita lihat di sini untuk yang warna apa sih ini? IPA ya. IPA kan 10% ya. 10% sama, kemudian yang abunya IPS-nya juga sama. Yang beda itu cuma antara matematika dan bahasa Indonesianya yang beda ya kan. Nah, kita lihat di sini persen itu tadi yang IPA. Yang IPA 82 itu kan 10%. Ya kan. Kemudian kalau kita lihat ya, IPS itu kan 2 kalinya kan di sini 20%. Nah, otomatis yang bahasa Indonesia kita lihat bahasa Indonesia itu kan juga 2 kalinya IPS ya kan. Berarti 40%. Jadi yang bahasa Indonesia itu yang 40%. Jawabannya itu adalah yang A. Gitu ya. Kalau nggak perlu ngitung, kita lihat aja yang lainnya yang udah diketahui. Kalau teman-teman lihat atau menjumpai soal yang kayak gini besok, teman-teman bisa lihat dari yang paling besar, paling kecilnya, mana yang beda. Jadi dieliminasi dulu. Atau kalau misalnya teman-teman, daripada kelamaan eliminasi, udah aku hitung aja satu-satu. Ya, kalau teman-teman bisa ngitung dengan cepat dan angkanya bagus, hitung aja satu-satu, nggak apa-apa. Soal nomor 10, berdasarkan tabel di atas, berapa persen selisih buku matematika dan IPA? Kita lihat lagi, di sini kan jawabannya yang A ya, buku matematika itu kan yang tadi warna apa? Warna biru ya kan? Ini matematika, kemudian IPA. IPA itu yang warna coklat yang ini. 25% dan 10%. Otomatis ini selisihnya berapa? 25 kurangi 10. 15%. Jadi jawabannya otomatis yang mana nih? Yang C. Demikian video soal-soal pembahasan sesuai dengan FR. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Yang baru gabung jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.